Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, ayo kita pelajari ada dua tokoh nasional yang hari ini sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Yang pertama datang dari kota Palu, Sulawesi Tengah, yang kedua datang dari kota Cirebon, Jawa Barat. Bukan untuk bermaksud membanding-bandingkan dua tokoh tersebut, tetapi perbandingan itu penting. Kenapa? Nanti kalau pemerintah dengan mudah menjadikan seorang tokoh atau pahlawan nasional, maka akan muncul ribuan orang yang sama untuk menuntut menjadi pahlawan nasional. Kalau semua menjadi pahlawan nasional, bisa jadi nanti bisa jutaan, bisa jadi semua orang di Indonesia yang berjuang melawan penjajahan menuntut menjadi pahlawan nasional, termasuk mungkin orang-orang yang tidak kompeten di dalamnya. Maka dari itu ayo simak masing-masing profil dari dua tokoh ini untuk menjadi perbincangan publik. Kira-kira mana yang lebih layak terlebih dahulu untuk didaulat menjadi tokoh nasional. Yang pertama, Kiai Abbas Buntet. Ini perjuangan untuk menjadi pahlawan nasional dari kalangan masyarakat sudah lama digaungkan, tetapi sampai hari ini Kiai Abbas Buntet ini belum juga diputuskan menjadi pahlawan nasional. Ayo coba kita baca sekilas profilnya. Kiai Haji Abbas Abdul Jalil diusulkan menjadi pahlawan nasional, dan ini merupakan ikhtiar dalam merawat semangat perjuangan dan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu Kiai Abbas Buntet ini salah satu perjuangan yang sangat fenomenal terhadap NKRI adalah ketika Kiai Abbas Buntet berangkat di Cirebon menuju Surabaya untuk ikut serta para pejuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, ya, pada perang Surabaya. Kiai Abbas Buntet ini juga memiliki banyak murid yang perannya, ya, terhadap Indonesia cukup luar biasa. Coba kita baca satu persatu. Gelar pahlawan nasional tidaklah penting bagi sosok Kiai Abbas, namun hal ini penting bagi kita semua sebagai ikhtiar merawat spirit, menjaga semangat dan menumbuhkan sikap kebangsaan dan kepahlawanan beliau di dalam diri kita dan anak cucu generasi masa depan Indonesia. Jadi mungkin Kiai Abbas sendiri nggak minat, ya, beliau ini berjuang untuk NKRI, ya berjuang aja. Tetapi penting bagi kita generasi bangsa Indonesia betapa seorang tokoh agama, tokoh masyarakat yang hidup kesehariannya bersama-sama masyarakat masih sempat ikut serta memperjuangkan agar NKRI ini merdeka dari penjajah. Jadi definisi pahlawan nasional itu bukan sekedar tokoh agama, bukan sekedar alim, bukan sekedar kiai, ulama, habib, sayyid dan lain-lain, tetapi peran terhadap menjaga serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu jelas. Jadi masuk akal kalau Kiai Abbas Buntet ini diusulkan menjadi pahlawan nasional, bukan karena kiainya, ya, bukan karena perannya di masyarakat semata, tetapi dalam catatan sejarah itu beliau betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masyhur atau terkenal bahwa Kiai Abbas didapuk sebagai panglima dalam perang 10 November 1945. Jelas, beliau ini panglima perang untuk memerdekakan Indonesia, gitu ya. Jadi peran beliau ini sangat kelihatan. Dalam dunia pendidikan, Kiai Abbas juga merupakan sosok pembaharu pendidikan dengan membentuk sistem klasikal madrasah di saat banyak pesantren masih menolaknya. Jadi ada perubahan yang signifikan. Ini perannya Kiai Abbas Buntet terhadap dunia pendidikan. Yang awalnya pesantren hanya
sorokan, terus toran, ngaji di emperan, ya ala-ala pesantren zaman dulu lah. Ki Abbas ini melakukan terobosan yang luar biasa. Ya. Bukan yang pertama maksudnya. Ki Abbas ini memperjuangkan agar sistem madrasah juga masuk di dunia pesantren. Nah, kemudian di madrasah juga memasukkan berbagai mata pelajaran pengetahuan umum. Jadi yang awalnya santri-santri hanya belajar alfiyah, hanya belajar kitab-kitab klasik, ya, Ki Abbas ini memperjuangkan agar pendidikan umum, ilmu matematika, ilmu pengetahuan sosial masuk ke dunia pesantren. Ijtihadnya di bidang pendidikan dengan mendirikan madrasah dan sistem klasikal sejak tahun 1920-an menjadi catatan penting dalam sejarah pendidikan pesantren. Jadi Ki Abbas ini melakukan revolusi di dunia pendidikan di tahun 1920, ya, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ki Abbas aktif dalam wacana keagamaan melalui pengajaran kepada santri-santri khususnya, sehingga lahir sosok ulama seperti Profesor Kiai Ibrahim Husin yang menjadi ketua MUI bidang fatwa. Ada juga Kiai Tubagus Soleh Makmun dan Kiai Jawahir Dahlan yang membidani lahirnya Jami'atul Qurra wal Hufat bersama Kiai Abdul Wahid Hashim. Dalam gerakan sosial, Ki Abbas juga terlibat aktif dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama mulai tingkat cabang hingga nasional. Beliau di tokoh nasional, ya. Jadi Ki Abbas ini bukan hanya tokoh lokal, tapi tokoh nasional. Seluruh Indonesia mengenalnya, ya, dan peran kontribusinya dirasakan oleh banyak orang. Lebih spesifik lagi, Ki Abbas juga menaruh perannya yang sangat kontributif dalam wacana keislaman dan gerakan sosial. Di tangan dingin lahir sosok tokoh nasional seperti Kiai Ibrahim Husin, mendapat lakop mujtahid fatwanya Indonesia juga karena kontribusinya sangat penting dalam merumuskan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini karya-karyanya sudah luar biasa, ya. Jadi ikhtiar perjuangan Ki Abbas Buntet ini untuk menjadi tokoh nasional ini sudah sangat luar biasa. Ini sementara anggota TP2GD Muhammad Fatih Royani menyampaikan bahwa secara dokumen pengusungan Ki Abbas sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi kriteria, ya. Jadi untuk menjadi tokoh nasional itu harus ada dokumen-dokumen yang harus disertakan, disiapkan, ya. Bukan hanya pengakuan, bukan hanya klaim, tetapi harus ada dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Nih, seluruh kebutuhan data insya Allah sudah terpenuhi. Banyak data primer terbaru yang ditemukan untuk menambah kekayaan dokumen, seperti dokumen Belanda hingga surat kabar New York Times yang berbicara yang menyebut, ya, peran dari Ki Abbas Buntet. Ya, ini kata peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ya. Maka dari itu teman-teman sekalian bisa membaca di website resmi NU Online tentang berita Kiai Abbas Buntet ini. Kira-kira menurut kawan-kawan layak nggak Kiai Abbas Buntet ini menjadi pahlawan nasional? Tulis di komentar, ya. Komen, ya, teman-teman, ya. Layak tidak? Biar juga dibaca oleh pemerintah, karena yang memutuskan tetap pemerintah. Kita, ya, warga Nahdliyin hanya mengusulkan. Diterima atau enggak terserah pemerintah, kira-kira begitu. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngambek, ya. Kita memperjuangkan. Oke. Kemudian yang kedua, ini beliau sedang diusulkan juga menjadi pahlawan nasional. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari kota Palu, ya, Sulawesi Tengah, yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Tua, adalah tokoh pejuang yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ia dikenal karena jasanya dalam bidang pendidikan agama Islam,
Ya, beliau ini menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah ya. Guru tua mendirikan lembaga pendidikan Islam Al-Khairat di Palu pada tahun 1930. Jadi beliau ini pendiri Jamiyah Al-Khairat ya, salah satu ormas, organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah. Di sana ada Al-Khairat ya, yang didirikan pada tahun 1930. Yang berperan penting dalam membentengi kawasan timur Indonesia dari pengaruh India, Belanda, dan Jepang. Jadi adanya pendidikan itu memang salah satunya untuk membentengi pengaruh Barat, pengaruh penjajah, termasuk Jepang kala itu. Guru tua yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 15 Maret 1892 dan meninggal di Palu pada 22 Desember 1969 dianggap sebagai simbol kebangkitan spiritual dan perekat persamaan antar umat beragama di Palu. Usulan untuk mengangkatnya sebagai pahlawan nasional dilakukan oleh beberapa gubernur di Indonesia dan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Tengah. Selain jasanya dalam bidang pendidikan, guru tua juga dikenal sebagai ulama yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di Sulawesi Tengah, bahkan di kawasan timur Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh moderat yang dianggap sebagai pembaru Islam kawasan tersebut. Jadi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini memiliki kontribusi terhadap perjuangan Islam khususnya di Palu, Sulawesi Tengah. Dan beberapa gubernur kabarnya dalam berita ini sudah mengusulkan, gubernur Palu tentu atas masukan masyarakat Sulawesi Tengah ya, agar Habib Salim Al-Jufri ini juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Makamnya ada dan sisa bekas-bekas perjuangannya seperti Jamiyah Al-Khairat sampai hari ini masih ada, masih eksis ya. Dan saya pernah juga ziarah ke sana tahun 2017 ya, di saat saya berada di kota Palu. Dan ayo teman-teman komen, kira-kira layakkah dua tokoh nasional ini untuk didaulat sebagai pahlawan nasional? Kalaupun dua-duanya layak, kira-kira mana yang lebih layak untuk didahulukan? Misalnya Kiai Abbas dulu atau Habib Salim dulu didahulukan menjadi pahlawan nasional? Ayo coba komen di bawah. Kira-kira mana yang layak, mana yang tidak layak? Kalau layak apa alasannya? Kalau tidak layak apa alasannya? Ini forum demokrasi, semua orang boleh komentar. Dan saya juga ingin melihat suara publik ya, bagaimana responnya. Apakah untuk menjadi pahlawan nasional itu syaratnya harus warga Indonesia asli? Kalau Kiai Abbas Buntet jelas lahir di Cirebon, meninggal di Cirebon. Kalau Habib Salim Al-Jufri ini lahirnya bukan di Indonesia, sahabat ya, tapi lahirnya di Yaman, lahirnya di Timur Tengah sana, walaupun wafatnya di sini. Ini yang pertama. Apakah yang kedua, syarat menjadi pahlawan nasional itu harus pribumi, harus warga Indonesia, artinya harus berKTP Indonesia, kira-kira begitu ya. Harus jelas statusnya sebagai warga Indonesia, walaupun lahirnya di Jepang, lahirnya di Eropa, nggak apa-apa, tapi sudah berganti ke warga negara Indonesia. Nah, kalau Kiai Abbas Buntet jelas pribumi Nusantara asli, KTP-nya yang pasti Nusantara. Nah, kalau Habib Salim Al-Jufri ini lahir di Hadramaut, di Yaman, kemudian tinggal di Indonesia. Apakah selama tinggal di Indonesia beliau sudah menjadi warga negara Indonesia atau belum? Saya tidak punya datanya di sini. Ayo silakan komen di kolom komentar. Pendapat kalian seperti apa? Oke, saya tunggu komennya. Nanti komen kalian akan saya baca. Nanti akan kita kaji lagi. Dan nanti akan disampaikan juga kepada pemerintah. Kira-kira apa pertimbangan pemerintah? Layakkah dua tokoh nasional ini menjadi pahlawan nasional? Kalaupun misalnya dua-duanya
sama-sama layak, mana yang harus didahulukan. Ya, kalaupun misalnya dianggap tidak layak, alasannya pemerintah apa? Biar publik tahu, ya, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Harus berdasarkan argumentasi yang benar, harus sesuai dengan undang-undang yang ada, dan harus menyertakan dokumen-dokumen penyerta. Jangan hanya sekedar mengusulkan, tapi harus siapkan narasinya, bukti-buktinya, ada makamnya, ada tulisan-tulisannya, ada karya-karya, ada jejak-jejak peradaban yang dibangun, yang diperjuangkan di zaman itu dan masih dinikmati hari ini. Oke, sekali lagi, jangan lupa komen di bawah, sampaikan ide dan pendapat kalian agar pemerintah bisa mengetahui kira-kira ini layak atau enggak. Hadanallahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.